Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Tuti. Kali ini Bunda ingin menyampaikan materi tentang sains sederhana, yaitu tentang bayangan benda. Apa itu bayangan benda? Bayangan benda adalah gambar yang mirip dengan aslinya dikarenakan adanya cahaya yang mengenai benda tersebut. Jadi, jika sebuah benda terkena cahaya, maka akan membentuk bayangan dari benda itu sendiri. Kita lihat contohnya. Jika sebuah pot bunga terkena cahaya, maka akan membentuk bayangan benda pot bunga, yaitu seperti yang terlihat di gambar. Bentuk dari bayangannya mirip dengan gambar aslinya atau benda aslinya. Contoh lain adalah botol yang ditaruh di atas lantai yang terkena cahaya, maka juga akan membentuk bayangan benda dari botol-botol kaca tersebut. Contoh lainnya lagi adalah jika orang berdiri dan terkena sinar matahari, maka akan membentuk bayangan dari orang itu. Dan jika seekor binatang terkena cahaya, juga akan membentuk bayangan dari binatang itu sendiri. Nah, jadi setiap benda yang terkena cahaya maka akan menimbulkan bayangan atau bentuk bayangan dari benda tersebut yang terkena cahaya. Nah, lalu sumber cahaya itu dari apa saja? Karena bayangan itu muncul dikarenakan ada cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan ada bayangan. Sebuah ruangan yang tidak ada cahaya, maka hanya akan terlihat gelap. Nah, adapun sumber cahaya yang bisa menimbulkan bayangan, bisa seperti Bunda contohkan, yaitu cahaya dari lampu minyak. Lampu minyak ini juga bisa menjadi sumber cahaya karena dia mengeluarkan cahaya dari apinya. Contoh lain dari sumber cahaya yaitu senter. Pasti adik-adik di rumah punya ini. Nanti bisa dipraktekkan untuk bisa membentuk bayangan benda ya. Contoh sumber cahaya yang lain adalah sinar matahari. Sinar matahari yang sinarnya mengenai benda maka akan bisa menimbulkan bayangan dari benda tersebut. Contoh sumber cahaya yang lain adalah cahaya listrik. Ini insya Allah adik-adik di rumah pasti punya listrik. Terus cahaya yang lain adalah bisa berasal dari cahaya api lilin. Cahaya api lilin ini jika mengenai sebuah benda juga akan bisa menimbulkan bayangan benda. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sumber cahaya yang bisa menimbulkan bayangan suatu benda. Yuk, sekarang kita praktek ya. Kita akan mencoba belajar menggambar bayangan benda. Alat yang perlu adik-adik siapkan yaitu ada kertas putih, terus ada pensil atau spidol. Terus di sini Bunda contohkan cangkir atau botol, ya, atau benda lain yang ada di rumah adik-adik semuanya. Gimana caranya? Letakkan kertas di atas lantai, lalu cangkir atau botol tersebut juga ditaruh di atas kertasnya. Nah, taruh cangkir di atas kertas, juga botolnya juga di atas kertas, dan pastikan ada cahaya. Di sini Bunda mencontohkan cahayanya adalah cahaya listrik, ya, dimana insya Allah di semua rumah pasti ada. Nanti adik-adik bisa praktekkan juga, ya. Nah, setelah
cangkir diletakkan di atas kertas dan botol diletakkan di atas kertas, maka dari cahaya ini akan menimbulkan bayangan benda. Nah, perhatikan bayangan bendanya. Nah, ini akan kita gambar. Bagaimana caranya? Ikuti garis tepi pada bayangan tersebut. Kalau cangkir ya ikuti garis tepi yang ada di cangkir ini. Nah, ikuti terus bentuk dari yang hitam ini. Demikian juga yang botol. Yang botol ikuti garis tepi dari bayangan yang hitam, ya. Juga yang di tengah ini. Nah, setelah itu kita sudah bisa menggambar bayangan benda. Nah, kalau sudah selesai dalam menggariskan garis tepi dari bayangan itu, maka angkat cangkir atau botol tersebut. Nah, jika cangkir diangkat, maka akan ada garis atau bayangan yang belum terbentuk karena tadi tertutup oleh cangkir. Maka biar terlihat seperti cangkir, maka kita teruskan garis ini ke bawah. Kita beri garis bantu ke bawah dan kita warnai hitam, maka akan membentuk bayangan cangkir tersebut, benda dari cangkir tersebut. Demikian pula dengan botolnya. Botol jika diambil maka ada bagian botol yang tidak tergambar, maka lengkapilah dengan garis agar bisa membentuk seperti botol, ya. Lalu arsir atau diwarnai gelap, ya. Nah, sekarang sudah terbentuk dari bayangan cangkir dan juga gambar dari bayangan botol. Mudah bukan? Silahkan adik-adik untuk belajar mencoba menggambar bayangan benda. Sedangkan sumber cahayanya bebas, bisa memilih salah satu dari yang tadi Bunda sebutkan, ya. Nah, sekarang untuk latihan selanjutnya, Bunda ingin adik-adik mencari bayangan sebuah benda dengan tepat, yaitu dengan cara menarik garis dari gambar asli, gambar yang terlihat, menuju ke gambar bayangannya yang mana. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar pohon, ada gambar kuda, ada gambar anak perempuan, ada gambar pohon kelapa, ada gambar kucing, ada gambar anak sekolah. Ini mana bayangannya? Cari di bagian bawah ini mana yang merupakan bayangan pohon dan selanjutnya, ya. Silakan ditarik garis, atau kalau tidak dengan tarik garis maka silakan dengan menunjukkan jari saja pohon mana arah dari pohon tersebut, bayangannya yang mana. Nah, mudah bukan? Silakan dicermati dan silakan untuk berlatih mencari atau mengenal bayangan benda, dan adik-adik juga bisa praktik menggambar bayangan benda. Nah, demikianlah adik-adik materi dari Bunda tentang bayangan benda. Bunda harap Bunda selalu berpesan tetap belajar dan jangan pernah bosan untuk selalu belajar. Dan pesan Bunda juga selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Demikian dari Bunda, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bunda ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.